Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan membagikan informasi em, perihal ada data madrasah yang tidak bisa login pada VDI. Jadi di sini kalau kita cek ini MTS kalau tidak salah, sebentar saya tanya dulu. Ini kita ekstrak dulu. Nah ini kalau kita login menggunakan user passwordnya, banyak sekali kejadian seperti ini. Di semester 1 itu bisa login normal, tapi di semester 2 keluarnya seperti ini. Ya, di semester 2 keluarnya seperti ini. Kenapa ini terjadi? Padahal di semester 1 normal. Ini karena ada madrasah yang menggunakan NPSN-nya dan artinya akun madrasahnya untuk untuk login ke VDI. Nah, ketika ada perintah dari pusat untuk mengirim data, dia kirim data madrasah. Padahal kalau kita lihat ya, NPSN dengan kode ID madrasahnya itu berbeda. Jadi dia menggunakan NPSN orang lain, kemudian bukannya ini, ada madrasah lain menggunakan NPSN ini, kemudian dia edit data madrasah, edit NPSN, edit NSM dan sebagainya. Nah, ini yang membuat jadi crash. Jadi seperti itu. Sehingga mau menggunakan VDI fresh, login lagi dengan akun Kanwil tidak bisa. Nah, langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah pertama menghubungi pihak Kanwil untuk dibuatkan ulang data madrasahnya. Kemudian setelah itu ada kejadian kemarin kalau tidak salah, ini mohon maaf, ada dari teman juga yang kebetulan beliau itu juga ternyata ketika tanya di grup itu beliau juga yang memegang akun Kanwilnya. Jadi ketika di grup ditanya ke kami, kenapa ada madrasah kami yang tidak bisa tidak bisa login. Saya bilang coba dibuat ulang Pak, saya bilang. Ternyata beliau coba juga tidak bisa juga, tidak bisa. Sampai berkali-kali dicoba itu tidak bisa login. Nah, kemudian mestinya 90% lah itu sebenarnya bisa kalau di-create ulang oleh pihak Bapak Ibu yang ada di Kanwil atau di provinsinya atau yang memegang akun provinsi. Itu bisa harusnya. Tapi ada kasus tidak bisa, sudah di-create juga tidak bisa juga login. Nah, yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu adalah satu, menggunakan VDI semester 1. Ya, menggunakan VDI semester 1, kemudian kemudian mengganti semester dan tahun ajaran, kemudian mendelete bukan mapel, tapi mendelete atur guru ngajar. Ya, atur guru ngajarnya itu di delete, kemudian setelah itu set ulang lagi tahun dan semesternya, kemudian membuat ulang lagi atur guru ngajar, kemudian melakukan sinkron KKM supaya terbentuk tabel KKM mapel di di database-nya supaya terbentuk KKM mapel. Nah, kalau Anda misalnya tidak melakukan itu, langsung Anda menggunakan ini saya pakai host ini dulu aja sementara. Langsung ubah semester, kemudian menggunakan data yang lama Anda itu bisa, tetapi nanti banyak kejadian raportnya itu tidak muncul apa-apa, nilainya tidak muncul.
ya, nilainya tidak bisa muncul. Nah, yang kejadian seperti itu banyak sekali terjadi, ya. Jadi terpaksa itu ada yang beberapa kami remote untuk mengaktifkan semesternya. Dan kami juga sudah membuat kemarin YouTube-nya namanya ARD Updater. Di sini ada ARD Updater. Nih, ARD Updater. Jadi di sini nanti Anda harus memasukkan ke VDI atau di hosting Anda yang namanya ARD Updater untuk mengaktifkan data semester genapnya. Jadi mengubah yang ganjil menjadi genap dan menghapus data semester 1 seperti akhirnya bisa keluar datanya, atau bisa menggunakan perintah query. Ada 2 perintah query yang harus Anda Anda jalankan. Ini karena ARD-nya ini baru, fresh, kita coba dulu. Tadi enggak, ini sudah pakai incognito saja biar. Nah, di sini kita coba ke Madrasah Sanawiyah. Nah, ini kita masuk ke portal login, ya. Saya sudah membuatkan akunnya di sini, ya. Jadi di sini menggunakan kalau yang lama dulu versi 21 itu saya memberikan ini passwordnya dulu itu Didi 128, ya. Kalau sekarang passwordnya Majuba, ya. Di sini Anda harus Nah, di sini kita hapus dulu data madrasah yang ada di sini, ya. Ini kita hapus dulu, ya. Kemudian kita tambah manual. Nah, di sini kita masukkan jenjang sanawiyah, kemudian kita masukkan NPSN-nya. Kita cek di sini, nanti suruh beliau saja NSM. Kemudian kita coba, kita ambil, kemudian kita lihat. Nah, ini langkah terakhir yang kita bisa lakukan seperti ini apabila dari dari akun pusat juga sudah tidak bisa diproses. Nah, ini kita coba buat, ya. Tapi ini sebenarnya kan login admin bukan di pusat tapi di VDI, ya. Jadi harus bisa Anda bedakan. Jadi bukan berarti kita membuat ini. Ini saya tolong diisikan datanya. Jadi seperti itu. Bapak Ibu, Anda jangan khawatir, ya. Tidak ada yang namanya VDI palsu, ARD palsu, itu tidak ada, ya. Yang ada itu adalah VDI yang kemarin kami share, hanya ada penambahan data akses database. Fungsinya apa? Dulu dari versi 21, kalau teman-teman tidak mengikuti, banyak sekali misalnya sinkron KKM error, sinkron KKM yang 60 dapat A dan sebagainya. Nah, itu kita perbaiki di database karena kita tidak bisa mengutak-atik aplikasi, ya, skripnya tidak bisa dan tidak boleh. Karena kita berkepentingan terhadap data, maka datanya saja yang kita baikin melalui PHP MyAdmin atau HDSQL
untuk pengaksesan database. Hanya itu sebenarnya. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya terjadi seperti ini, kalau kita tidak bisa memasuk database seperti rombelnya double, masuk data siswa double banyak sekali. Kalau dihapus terhapus semua, bingung juga gitu. Atau ketika ini sebentar. Nah, ini harus apa namanya? Setidaknya kita bisa nanti menyelesaikan data rapot kita dengan baik, ya, seperti itu. Jadi bukan berarti kita merusak dan sebagainya, justru kita bagaimana bekerja dengan aplikasi supaya lancar aja. Nah, dulu saya membuat ini agak mungkin sedikit banyak protes ya. Ada yang bilang begini dan sebagainya. Di sini ada tulisan admin provinsi ini. Tulisannya admin provinsi, akhirnya saya diprotes misalnya kayak gitu. Padahal ini kan sebenarnya fasilitas dari ARD. Ini bukan admin provinsi. Ini cuman kulitnya saja, tapi akunnya itu akun pusat. Dulu pernah membuat akun provinsi, tapi kan hanya bisa misalnya provinsi DIY, maka yang di atas ini hanya provinsi DIY saja. Akhirnya saya menggunakan akun pusat supaya teman-teman bisa bisa mengisikan datanya. Kemudian ini silakan diisikan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah ya baru kita simpan nanti di sini. Nah, ini kan sudah simpan. Nah, saya jelaskan ke beliau. Jadi sebenarnya tapi tergantung Nah, ini kalau kita lihat ya, kalau kita mau melihat di sini, ini saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan aksesnya. Ini admin Didi 128 128. Kalau Anda lihat di sini ya, di sini sudah masuk data madrasahnya. Data madrasah ini sudah masuk. Nah, ini ya data madrasahnya ya kan. Kemudian ini adalah MD5 dari NPSN. Nah, ketika Anda mengganti data di sini ya, misalnya ini kita buka dulu, kita login. Saya kasih ini tadi usernya ini, pasnya ini ya. Saya masukkan di sini pasnya ini. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, kalau teman-teman kemarin data di sini dirubah oleh orang di sini, NSM dan sebagainya, ini dirubah semua, kemudian dia simpan, kemudian melakukan kirim data, ini nanti apa namanya, yang menyebabkan error. Nah, ini kita coba ya. Kalau saya kemarin yang teman yang megang akun provinsi juga, saya sudah pernah nyoba. Beliau
tak suruh buat di akun provinsi di apa namanya, di create ulang, ternyata tidak bisa juga madrasahnya untuk login. Nah, eh, saya pernah mencoba di madrasah yang negeri. Ini saya kirim kirim saya kirim data madrasah. Ini saya kirim data madrasah. Ini itu kita bisa login lagi. Kita bisa login lagi. Misalnya ini contohnya kita coba ya. Tapi ada yang berhasil, ada yang tidak. Tidak berhasil itu satu, memang data di pusat lagi ditutup untuk pengiriman. Contohnya kita update tidak bisa, itu berarti lagi ditutup. Ya, kalau seandainya bisa, insya Allah ini bisa untuk kirim. Supaya bisa login. Kalaupun tidak masalah. Penting Bapak bisa login di VDI untuk rapotan dan bisa kirim data. Nah, ini seperti ini. Kemudian kita coba saja nih, saya coba ini tahap anak ARD ini sebenarnya di sini konfigurasi semester ini Anda masukkan genap dulu, ya kan? Dimasukkan genap, kemudian konfigurasi tahun ini harus Anda masukkan dulu 2019-2020, ya. Kemudian mata pelajaran ini Anda hapus yang ini sudah benar, ya. Mata pelajaran ini jangan ada kelompok B matematika, ini enggak ada. Jadi tahapnya jadi satu konfigurasi jadi ini atas, kemudian yang ketiga itu impor guru wajib pakai NUPTK. Karena kalau submapel masuk semua mapel-mapel lain, kecuali memang belum ada. Baru nanti 6 itu impor siswa.
Jadi sinkron KKM itu sebenarnya setelah kita sortir ya. Ketika ini jadi setelah mapel tidak ada yang sama dan atur guru ngajar sinkron KKM ya, baru input nilai. Jadi input nilai ini KKM mapel harus sama. Jadi seperti itu. Jadi kalau Anda menggunakan VDI semester 1, yang harus Anda lakukan itu adalah ini. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan semester 1, maka yang harus Anda lakukan adalah login dulu, kemudian ubah semester. Setelah ubah semester, Anda masuk ke ini yang semester 1 ya. Ini saya contohkan. Misalnya ini semester 1 ya. Ini contohnya misalkan ini semester 1. Jadi Anda rubah dulu konfigurasi semesternya menjadi semester genap, ya kan? Kemudian Anda rubah tahun ajarannya tetap 2019-2020. Setelah itu Anda ini di daftar guru, ini hapus semua daftar guru ngajar. Anda harus hapus semua ini, ya. Kalau Anda menggunakan cara manual, ini hapus dulu. Artinya, kemudian Anda pastikan di sini semester genap, kemudian tambah guru mengajar. Ya, atur semua guru mengajarnya. Setelah itu Anda sinkron KKM. Ya, setelah itu Anda sinkron KKM mata pelajaran supaya terbentuk tabel mapel-mapel untuk KKM. Nah, jadi seperti itu. Ada seperti itu. Nah, baru Anda masuk ke login guru, atur KKM, bobotnya tiap mapel, kemudian baru kita input nilai. Jadi seperti itu. Tapi kalau Anda langsung langsung menggunakan KKM yang sudah ada, kalau tidak terjadi error, ya bisa saja Anda masuk, tetapi nanti begitu print raport tidak keluar. Nah, Anda bisa menggunakan yang namanya ARD Updater Data Semester Genap. Jadi ini fungsinya untuk mengaktifkan semester genap. Jadi data yang semester ganjil itu dirubah menjadi semester genap, ya. Jadi seperti itu. Atau Anda kan misalnya ada contohnya misalnya yang dia menggunakan semester 1, ada semester genapnya juga, ada semester ganjil, ada semester genap, tapi permasalahannya tidak keluar nilainya. Nah, itu bisa menggunakan ARD updater. Atau bisa juga menggunakan perintah query SQL dari PHP admin atau menggunakan aplikasi untuk pengolah database lainnya. Di sini saya juga sudah posting ya untuk ARD viewer dan ARD adapter, kemudian cara menghapus nilai mapel ganda dan sebagainya. Kemudian ini ada menghindari data ganda pada ARD. Jadi silakan bisa ditonton tutorialnya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu operator dan teman-teman guru. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.